Bagaimana menyikapi apabila ada keluarga yang menyelenggarakan acara tahlilan? Kalau misalnya menyumbangkan ustadz di saat hari kematian, kemudian besarnya uang tersebut digunakan untuk tahlilan. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa tetangga kita, saudara kita yang muslim, yang ditinggal mati oleh keluarga, mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama, kita ikut merawat jenazah. Engkau datang merawat jenazah, apalagi keluarga. Engkau ikut mensolati, engkau ikut menguburkan, kemudian engkau kirimkan makanan kepada mereka. Mereka sedang bersedih, jemaah. Subhanallah, ana merasakan sendiri, jemaah. Ketika ana tinggal mati oleh ibu rahimahullah, di sore hari itu jenazah ibu dibawa ke rumah. Semua kakak beradik sibuk ya ngurusin ibu. Mau isya itu, ana lapar sekali. Karena satu hari itu sudah nggak terlalu mikirin makan. Lapar sekali. Ana ngomong, sampai ana ke dapur ya, tak ada makanan. Ana lihat, oh ada ayam. Ana ambil paha ayam itu, ana makan. Ana mikir, kalau ana lapar, gimana sama saudara-saudara ana? Gimana sama anak-anak ana? Gimana sama ponaan-ponaan ana? Subhanallah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'am faqad atahum ma yushghiluhu. Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far, bikinkan makanan kalian. Mereka kedatangan sesuatu yang membuat mereka sudah tersibukkan, nggak mikirin makan, nggak mikirin masak, padahal perutnya lapar. Maka kita diperintahkan untuk membantu keluarga kita. Akhirnya ana beli makanan online ya. Ketika datang itu makanan, semua pada makan, lapar mereka. Maka tugas kita ketika saudara kita meninggal dunia, kirimkan makanan kepada mereka. Kalau mungkin makan takut terlalu banyak, kita kasih uang, ya sudah, kita niatkan untuk membantu mereka, membeli makanan untuk kehidupan mereka. Ketika mereka gunakan untuk yang lainnya, yaitu urusan mereka. Tapi tadi, tolong kirimkan makanan. Perhatikan tetangga kita. Dia punya hak yang kadang-kala kita ketika belajar sunnah, akhirnya kita nggak tahu dengan sunnah-sunnah ketika saudara kita ditinggal mati. Oke, acara tersebut kita tidak sepakat sama mereka karena memang Nabi SAW tidak mencontohkannya. Tapi tetap hak-hak tetangga, hak-hak saudara kita diperhatikan. Sehingga tetangga kita tahu, oh ini fulan nggak ikut acara kita, tapi dia peduli sama kita. Itu yang banyak terjadi di masyarakat. Kita akhirnya nggak peduli sama mereka. Barakallahu fiik. Dan doakan mereka ketika antum kirimkan makanan, minta maaf ya, anda mungkin nggak bisa ikut acara ini, tapi anda tetap mendoakan yang meninggal dunia. Di situ ada keutamaan bela sungkawa kepada mereka. Duh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ana menyikapi anak yang berusia 12 tahun? Yang pertanyaannya terkadang membuat ana bingung karena ana tidak memiliki ilmunya. Seperti contohnya perbedaan hafalan kunut atau doa iftitah yang berbeda dengan yang biasa dibaca. Dan anak-anak tidak mau mondok. Dan walaupun mau mondok sepertinya akan sulit untuk belajar di pondok yang bermanhaj salaf karena ayahnya masih tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang didapat sejak kecil. Mohon pencerahannya, Ustaz. Makanya orang tuh harus belajar. Pertanyaan anak sebenarnya tidak membingungkan. Cuma masalahnya kita jadi orang tua sedangkan kita nggak lewat kitab nikah tadi. Kita benar-benar tidak melewatin satu proses yang harus dilewati. Menjadi bapak itu ada sekolahnya, sedangkan kita nggak pernah sekolah. Menjadi ibu itu ada sekolahnya. Makanya seharusnya pelajaran yang diberikan kepada laki-laki itu tidak sama dengan pelajaran yang diberikan kepada wanita. Oh, bias gender nih Ustaz ya. Ini termasuk bentuk
diskriminatif terhadap sikap diskriminatif kepada wanita. Enggak. Ini bentuk pemuliaan kepada wanita. Wanita itu datang bulan, laki-laki nggak datang bulan. Maka kenapa ada pelajaran khusus buat wanita yang tidak dipelajari sama laki-laki? Wanita itu hamil dan antum tidak hamil. Maka ada pelajaran khusus yang perlu dipelajari oleh wanita ketika dia hamil. Kemudian ketika dia proses mau melahirkan, itu ada pelajarannya, ada ilmunya. Ketika dia punya anak, ada pelajaran bagaimana anak ini tidak mati. Ada seorang anak bayi yang nangis terus, sama emaknya dikasih nasi jamaah, karena lihat lapar bola. Mati anaknya. Mati anak. Karena dia nggak belajar. Jadi semua orang sepakat bahwa laki-laki nggak sama dengan wanita. Makanya sampai orang-orang barat yang mereka menyeru kepada persamaan, enggak sama gitu. Ada hal-hal yang harus laki-laki yang melakukannya, dan ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh wanita. Ketika genteng bocor, laki-laki mengatakan persamaan laki perempuan, engkau yang memperbaiki genteng dulu. Nanti kalau bocor lagi aku gantian. Enggak lah. Ada hal-hal yang memang enggak, itu laki-laki yang lebih melakukannya di sana. Jadi ketika seorang wanita nggak belajar dan sekarang sudah punya anak dan anaknya bertanya, maka belajarlah. Dan salah satu bentuk belajar ya sekarang ini bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu kalau kalian nggak tahu. Ingat, ada ilmu yang wajib dan ada ilmu yang sunnah. Tolong kita semua ketika melangkah ke sesuatu yang wajib disempurnakan dulu, baru belajar yang sunnah. Maka itu nasihat anak, belajar. Kalau pertanyaan ada perbedaan doa iftitah, ya memang ada banyak macamnya. Sehingga anak dikasih tahu. Anak masih ingat ya. Ketika dulu SD, anak ditanya sama teman. Syafiq, kata dia, kamu kalau sujud baca apa? Oh, anak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, NU berarti kamu. Kalau kamu kan, katanya, kalau saya baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, Muhammadiyah. Padahal dua-duanya ini diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi kadang-kala baca subhana rabbiyal a'la, Nabi baca subhanakallahumma bihamdika, baca lagi sajadah wasya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Ada banyak bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi karena orang ini nggak ngerti, akhirnya dia pikir, apa ini agama seperti ini? Padahal dua-duanya boleh. Doa iftitah juga sama, ada banyak bacaan. Ada bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ada bacaannya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal. Ada banyak bacaannya dan semuanya diperbolehkan. Itu pentingnya belajar. Begitu pula doa kunut. Kita tahu di masyarakat kita ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Anak-anak ini harus paham. Ketika dia sholat di masjid yang kunut, apa yang harus dia lakukan? Ketika dia sholat di masjid yang nggak kunut, artinya dia belajar kunut. Ketika dia lihat masjid ini tidak kunut, oh besok nggak sholat lagi dia di sana. Karena beranggapan kalau dia sholat di belakang imam yang nggak kunut, sholatnya nggak sah. Dan ini ilmu harus dipelajari. Ana pernah sholat jadi imam di kapal laut dari Surabaya menuju ke Kalimantan. Kan 24 jam atau 23 jam waktu itu. Sholat subuh mereka ngelihat anak dengan jenggotnya, foto-foto jadi imam loh. Sholat subuh nggak kunut tuh jamaah. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kata jamaah? Nggak sah sholatnya, nggak sah. Sholat lagi mereka jamaah. Sholat lagi mereka. Kenapa ini terjadi? Karena kurangnya ilmu. Kalau memang harus sholat lagi kalau imamnya nggak kunut, gimana yang haji 40 hari di Mekah imamnya nggak kunut? Bisa dibayangin siapa? Boh, ayo Abu Jeng boleh? Nggak ada. Maka perlunya ilmu tadi jawab. Jadi ada masalah yang khilaf di antara para ulama yang kita harus berlapang dada. Tapi tadi ada yang tidak mengajarkan itu. Beranggapan bahwasanya yang kunut sesat atau yang tidak kunut sesat. Enggak, ini khilaf dari zaman sahabat.
Dan insya Allah ketika seorang belajar dan dia sudah yakin itu yang benar berdasarkan ilmu yang dipelajari, dan dia ikutin dalil-dalil, ya udah bismillah. Maka itu pentingnya kita belajar. Apakah dibolehkan pengasuhan dan pendidikan anak diserahkan sepenuhnya kepada ibu karena ayah sudah cukup sibuk dalam mencari nafkah? Dan bagaimana pola pengasuhan dan pendidikan yang terbaik dalam keluarga? Ahibati fillah, kalau bicara yang ideal, maka suami itu menjadi kepala sekolah. Ibu jadi apa? Ibu jadi apa? Enggak. Ibu jadi sekolah, bukan jadi guru. Makanya dikatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu madrasah, bukan mudarrisah. Mudarrisah itu guru, cuma ngajar. Kalau kita lihat guru tugasnya apa? Memberikan informasi, ngajar, terus pulang. Kalau ibu jadi guru, neser kanak-kanak. Ibu selesai ya, ibu sudah ngajarin tadi ya. Selesai sudah. Loh bu, udah tahu sudah, saya sudah ngajar. Itu kalau ibu jadi guru. Enggak, ibu ini jadi madrasah semuanya. Kalau kita lihat kelengkapan madrasah itu, ada badan bimbingan jamaah ya, kemudian ada pengawasan ya, ada yang memikirkan kesehatannya anak-anak ya, semua dipikirkan. Jadi ibu itu madrasah, bapak adalah kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya tidak memperhatikan sekolahnya, berbahaya. Memang peran kepala sekolah itu banyak tidak turun langsung. Jadi kepala sekolah itu jarang yang ikut ngajar. Kadang-kala sekali-kali dia punya mata pelajaran gitu ya. Tapi kalau ngajar full enggak, karena dia mengawasi, mengevaluasi, memperbaiki. Maka buat seorang ibu, yang idealnya kayak gitu. Jadi bapak nggak turun langsung, karena bapak tadi udah sibuk bekerja. Dan buat emak-emak ya, yang dapat suami sibuk bekerja, maka tolong anak-anak itu diperintahkan untuk menghormati bapaknya. Wallah jamaah, banyak wanita itu nggak tahu perjuangan suami di luar. Bagaimana dia mungkin dimaki oleh atasannya, bagaimana dia dimarahi, bagaimana kerjanya sulit. Maka tolong ibu ini menanamkan kepada diri anak menghormati bapak. Jangan pernah menjelek-jelekan bapaknya di depan anak. Kenapa? Dia kepala sekolah. Kadangkala keberadaan kepala sekolah itu cukup datang saja, cukup. Sampai ada seorang anak yang ngomong sama bapaknya, "Bapak, jangan keluar lah bapak," katanya. "Hari ini jangan keluar ya, bapak di rumah," kata bapak. "Oke," kata bapaknya. Hari Ahad mungkin. Akhirnya bapaknya baca buku. Anaknya ini main anaknya ini. Bapaknya nggak diajak main sama anaknya. Kata bapaknya, "Nah, bapak mau keluar aja ya. Engkau nggak main sama bapak ini," katanya. Ayah ada di sini aja, kita sudah tenang." Jadi kadang-kadang keberadaan wujudnya ayah itu sudah cukup. Jadi ibu tadi yang kalau dapat suami tidak ikut dalam pendidikan anak, paling nggak dia jadi kepala sekolah. Kalau engkau butuh bantuan, minta sama suami tanpa memerintah. Ini buat para wanita ya. Memohonlah kepada suami tanpa memerintah. Kalau suami tidak mau, maka jangan memaksa. Kenapa? Engkau sudah cukup capek ngurusin anak, jangan konflik sama bapaknya. Karena engkau akan capek 2 kali. Engkau akan terus mengeluh, kayak gini nih bapaknya memang. Bapaknya udah nggak mau gitu. Seharusnya nggak kayak gitu, tapi ini bapak model kayak gitu. Engkau tahu bahwasanya Imam Bukhari itu nggak punya bapak. Imam Syafi'i menjadi Imam Syafi'i tanpa ada 1% pun peran bapaknya. 1% tidak ada. Karena dikatakan meninggal dunia ketika kecil atau ketika di kandungan ibunya. Nggak ada. Tapi kenapa bisa menjadi Imam Syafi'i? Karena ibunya itu bukan guru.
Ibunya itu sekolahan. Maka nasihat ana tadi, ketika memang dapat suami yang ideal, alhamdulillah. Jangan pernah membandingkan suamimu sama suami kawan. Banyak wanita kadang-kadang mengatakan, ya Allah mas, iku mas bojone fulana mas, masya Allah mas, bi anake. Ya sudah situ kabin bi fulan. Jangan. Barakallahu fikum. Dan kalau bicara tadi mondokkan anak, kita itu perlu banyak berdoa aja. Ada banyak hal yang secara akal kita nggak mungkin. Kalau sudah bicara, oh pasti kayak gini, minta sama Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. 5 tahun Umar bin Khattab itu memusuhi Nabi Muhammad SAW. 5 tahun. Sampai ada sahabat yang mengatakan nggak mungkin Umar masuk Islam kecuali keledainya bapaknya masuk Islam. Sampai seperti itu. Tapi ternyata berubah. Maka jangan putus asa. Bagaimana Ustaz? Apakah harus menjadi istri yang bekerja di rumah untuk mencapai istri soleha? Sedangkan posisi saat ini sedang LDR dengan suami yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ahibati fillah. Tadi kondisi orang beda-beda. Kalau kondisi idealnya perempuan itu di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kata Allah, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian ya. Jangan kemana-mana. Buat wanita. Karena rumahmu adalah istanamu. Rumahmu adalah surgamu sebenarnya. Makanya perempuan itu lebih utama sholat di rumah apa di masjid? Di rumah. Padahal di masjid itu dapat 27. Lebih utama di rumah. Dan di rumahnya, kalau di kamarnya itu lebih utama daripada di rumahnya. Jadi semakin dia tersembunyi, semakin lebih utama buat dia. Tapi kalau dia harus keluar karena keperluan, maka jangan sampai dia bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Kita lihat ya, kenapa di luar itu laki-laki kalau melihat perempuan cantik ya. Karena kebanyakan wanita itu baru cantik kalau keluar rumah. Sebuah pertanyaan wajib bagi seorang suami kalau melihat istrinya bersolek, apa? Kalau lihat istrinya cantik, ya Masya Allah, entar kemana? Iya. Pertanyaannya mau kemana? Akhirnya jadi fitnah di luar perempuan itu. Maka kalau bicara, hendaklah perempuan tinggal di rumah. Kalau harus keluar rumah itu ada perempuan yang memang tidak ada yang menafkahi dia. Dia seorang janda. Atau dia seorang jomblo yang nggak ada yang menafkahi, dia harus keluar bekerja. Maka tolong bekerjalah di tempat yang sesuai dengan syariat kita. Menjaga agamamu lebih utama daripada menjaga tubuh. Tubuh ini akan dimakan sama bangkai, sama tanah nanti menjadi bangkai. Sedangkan agama kita yang akan menyelamatkan kita dari api neraka nanti. Dan tubuh kita akan selamat juga pada akhirnya. Jadi kalau harus keluar bekerja, tolong pekerjaan yang benar. Kemudian kalau ternyata engkau sudah menikah, engkau sudah punya suami, tapi penghasilan suami tidak cukup, dan engkau mau membantu suami. Membantu suami bekerja, mencari nafkah, tidak harus dengan keluar rumah. Pintu rizki itu banyak. Pintu rezeki yang paling utama adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal. Tawakal itu artinya berserah diri, menyerahkan kepada Allah. Hati tidak bergantung sama suami. Hati tidak bergantung dengan toko. Hati tidak bergantung dengan sawah. Tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Hati. Kalau usaha kita usaha, kita kerja, kita mungkin buka usaha, tafadhol. Tapi hati tetap bersama Allah Azza wa Jalla. Kemudian berbanyak istighfar. Sudah suami berangkat kerja, engkau di rumah istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Ustaz, rezeki itu kan harus diusahakan. Nah, antum sedang usaha. Karena rezeki itu jamaah, ada yang dicari, ada yang mencari. Antum sering dapat rezeki yang mencari antum. Tahu-tahu dapat kiriman nasi akikoh. Masya Allah. Antum dicari, orang itu kirim orang diketuk
ketok pintu rumah antum, antum sedang keluar rumah. Itu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bertakwalah kepada Allah. Kemudian bagaimana menyikapi suami yang masih belum hijrah dan belum mau untuk belajar, tapi memberikan kebebasan kepada istri dalam menimba ilmu, bahkan memberikan dukungan yang luar biasa sehingga semakin nampak perbedaan antara kami. Alhamdulillah, kau bersyukur kepada Allah dapat suami seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana pelayananmu kepada suami. Jadi istri ini usahakan benar-benar melayani suami, yang menjadikan suaminya raja buat dia. Bukan cuma raja, Nabi SAW mengatakan suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maka ketika dapat suami seperti itu, layani dengan baik. Kemudian doamu lebih baik lagi. Kemudian di situ engkau perlu memohon kepada suami, ayolah bang, sekali-kali ikut kajian bang. Gitu loh. Aku kepingin engkau yang jadi imam, engkau yang ngasih tahu aku gitu loh. Mudah-mudahan dengan seperti itu suami dapat hidayah. Dan ajak suami baca Quran tadarus bareng umpamanya di waktu-waktu yang memungkinkan. Dan engkau sebagai seorang istri yang sudah hijrah, tolong ada perbedaan sikap sebelum dan sesudah hijrah. Tunjukkan kepada tetangga-tetanggamu, bukan untuk pamer ya, tapi untuk menunjukkan sunnah itu indah. Bagaimana Ustaz, izin bertanya, menyikapi perbedaan mazhab dalam rumah tangga? Istri dan anak 1 dan 2 ikut mazhab Syafi'i, sedangkan suami dan anak ketiga cenderung ke mazhab Hanafi dan Hambali. Suami suka nyenggol saya yang sudah berwudu karena merasa tidak batal, sedangkan saya capek juga harus mengulang-ulangi wudu lagi. Ya wudu tetap wudu. Mau gimana sekarang? Ketika orang belajar mazhab Syafi'i, dan dalam mazhab Syafi'i Imam Syafi'i berpendapat batal jemaah, menyentuh istri batal ketika sudah berwudu, dan konsekuensinya harus wudu. Terus bagaimana menyikapi suami yang seperti itu? Sabar. Sabar. Dan boleh jadi engkau ketika mau sholat benar-benar nunggu suami pergi supaya nggak digodain sama suami. Dan engkau juga bisa pelajarin, kenapa ya kok suamiku maksa banget seperti itu. Engkau pelajari. Boleh jadi ada dalil yang lebih kuat di mazhab Hambali atau Hanafi yang berpendapat bahwasanya menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya banyak ya. Apakah diperbolehkan perempuan berangkat safar tanpa mahram? Jemaah, ingat ya, safar ini bukan bicara umroh, bukan bicara haji. Safar, pokoknya perjalanan mau ke Surabaya kita. Kalau dalam hitungan jumhur ulama lebih dari 80 kilo itu terhitung safar umpamanya. Jadi nggak boleh. Karena ada perempuan yang tanya, gimana Ustaz, saya mau berangkat umroh tapi nggak ada mahram. Padahal dia berapa kali ke Surabaya tanpa mahram, nggak pernah tanya. Urusan mau umroh baru tanya gitu loh. Urusannya ini mahram bukan dengan haji sama umroh, tapi urusannya dengan safar. Karena orang Mekah itu nggak perlu umroh kalau mau haji, nggak perlu safar kalau mau umroh sama haji, tinggal berangkat langsung dia melaksanakan haji dan umrohnya. Jadi kalau bicara hukum safarnya memang ada khilaf, dan jumhur ulama berpendapat wanita tetap nggak boleh safar kecuali dengan mahram ya. Bagaimana dengan haji? Para ulama ini berbeda pendapat, apakah adanya mahram untuk yang hajinya butuh safar itu menjadi syarat wajib atau tidak? Dalam mazhab Hambali, kalau perempuan itu nggak ada mahramnya, walaupun secara finansial dia mampu berangkat haji, maka dia belum istita'ah. Artinya dia belum mampu dan dia nggak wajib berangkat haji. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Imam Syafi'i berpendapat kalau dia sudah wajib berangkat haji, dia wajib berangkat.
nggak ada mahramnya, oke. Boleh berangkat asalkan ada jaminan keamanan. Ini buat haji yang wajib. Karena ada haji yang sunnah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Seperti itu. Baik, kalau bicara sholat 5 waktunya muslimah, apakah lebih baik di hotel atau berjamaah di Masjid Haramain? Sekarang engkau datang ke sana mau kemana? Datang ke Madinah memang tujuannya apa? Sholat di Masjid Nabawi. Ya udah sholat, nggak apa-apa. Kalau dikatakan lebih utama mana Ustaz, dia di kamar, ya boleh lebih utama mungkin di kamar. Tapi begini coba. Zatul ibadah, artinya ibadah itu sendiri lebih utama untuk diperhatikan daripada tempat dan waktunya. Contohnya, antum mau sholat di masjid, kita mau sholat di masjid, adzan nih, entar lagi qomat, sedangkan antum lapar dan di hadapan antum ada makanan. Antum kalau makan kehilangan jamaah. Lebih utama mana? Antum selesaikan makan atau antum ke masjid sholat berjamaah? Jamaah. Makan. Karena yang lebih diutamakan itu adalah ibadah itu sendiri daripada tempatnya. Jadi kalau antum ke masjid mikiri makan, apa gunanya? Ya Allah, cik lapar aja, maka pengen 27 rakaat, terpaksa sudah ini itu rame sampai imamnya assalamualaikum antum lupa sudah salam nih imam. Karena sebagian orang tadi dia memikirkan tempat dan fadilah jumlahnya, jumlah apa amalan tersebut, tapi lupa memikirkan kualitas dari ibadah itu sendiri. Oleh karena itu Nabi SAW melarang seorang itu sholat sedangkan dia punya keinginan ke toilet. Jangan, selesaikan dulu. Anak selesaikan tapi kehilangan jamaah, nggak apa-apa. Yang penting antum sholatnya khusyuk nanti. Begitu pula yang berkaitan tadi dengan makanan. Nah, bagi para wanita ketika dia mau sholat di rumahnya, umpamanya di hotel, di kamarnya, boleh, silahkan. Karena memang perempuan itu tidak dianjurkan berjamaah. Tidak dianjurkan berjamaah. Tapi tidak dilarang berjamaah. Makanya kalau bicara sahabat wanita Nabi SAW, sebagian itu sholatnya di masjid. Tetap dia ingin mendapatkan kekhusyuan. Dia mengatakan kalau aku dengar suaranya Nabi SAW, lebih apa? Lebih nikmat umpamanya sholatnya seperti itu. Dia ingin mendapatkan fadilah kekhusyuan itu, maka silahkan. Nah, kalau bicara ketika safar, umpamanya dia lebih utama mengambil rukhsah qasar. Ingat ya, rukhsahnya musafir itu adalah qasar, bukan jama'. Karena jama' itu rukhsah bukan hanya untuk musafir. Orang sakit boleh jama', hujan deras boleh jama', kita sholat di masjid di jama' sholatnya boleh. Tapi kalau qasar itu khusus buat musafir. Artinya mau ibu-ibu ini milih sholat di kamar, nggak ke Masjid Nabawi, nggak ke Masjidil Haram. Ya udah dia sholatnya 2 rakaat qasar. Ketika dia masih hitungannya safar ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Apa Ustaz? Nah. Ada pertanyaan. Apa anak agak kurang sopan ini? Siap, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, saya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Ustaz, saat ini RPN ada program menghadirkan doa-doa sholat lebih dari 1. Jadi yang ingin ditanyakan oleh umat itu ketika doa rukuk dan doa sujud itu Ustaz, misalkan kita membaca subhanallahumma wa bihamdik, apakah harus membaca subhanarabbiyal a'la dulu atau langsung? Kemudian kan ada kadang di doa rukuk ada Allahumma laka raka'tu Ustaz. Apakah di doa sujudnya harus Allahumma laka sajadtu atau boleh doa yang lain? Kemudian misalkan juga ketika i'tidal Ustaz, ketika rakaat pertama kita pakai bacaan min as-samawati wal ardh. Kemudian lupa ketika rakaat ketiga kita pakai yang hamdan katsiran thayyiban mubarakatuh. Apakah itu dibolehkan Ustaz?
itu saja penjelasannya. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara bagaimana memix bacaan yang beragam, yang mana kita sudah terbiasa dengan bacaan tertentu. Kita sudah biasa baca subhana rabbiyal azimi ketika ruku, sujud baca subhana rabbiyal a'la. Bolehkah kita umpamanya ketika ruku membaca subhana rabbiyal azimi, ketika sujud kita baca bukan subhana rabbiyal a'la? Boleh. Sebaliknya juga boleh. Tapi memang ulama menganjurkan ketika kita di ruku itu membaca subhana rabbiyal a'la, ya udah baca itu aja. Yang banyak baca itu nggak apa-apa. Tidak dicampur gitu dengan bacaan yang lainnya. Tapi bacaan subhana rabbiyal a'la, kalau nanti ruku yang sujud yang selanjutnya kita mau baca yang lainnya, boleh. Dan plus doa, kalau memang ternyata imamnya panjang, kita tambahin doa. Bacaan ruku sujudnya dicukupkan dengan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la umpamanya, atau wa bihamdihi, kemudian setelah itu ditambah dengan doa. Jadi juga tadi bicara waktu i'tidal, di rakaat pertama kita baca i'tidal yang mil'as samawati wal ard. Yang i'tidal kedua kita membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh ya, nggak ada larangan. Tapi yang dianjurkan itu di satu bacaan itu baca itu saja. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nggak perlu digabung dengan sajada wajhiyah. Allahumma laka sajadtu umpamanya, nggak perlu digabung, dicukupkan dengan satu. Kalau mau diulang-ilangi nggak apa-apa, silahkan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan bagi yang baru belajar, tolong juga dipelajari artinya ya. Memang jamaah kita kalau sudah baca, kalau sudah hafal sesuatu dan sudah seperti air, kadangkala kita tidak lagi menghayatinya. Baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kadang-kadang kita mikir apa, tetap baca subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau kita baru menghafal Allahumma laka sajadtu, itu masih berusaha mengingat. Maka tolong bacaan-bacaan yang sudah dihafal itu diulangin lagi tentang maknanya. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang terakhir. Ibu saya punya penyakit jiwa dan berdampak buruk karena kalau sudah marah suka ngomong kotor dan mukul-mukul. Dan ini ditiru oleh cucunya. Apakah saya termasuk anak yang durhaka jika memasukkan ibu saya ke rumah sakit jiwa? Barakallahu fiik. Jadi kondisinya ini seperti orang yang sakit. Ada orang yang sakit kita rawat di rumah. Ibu kita sakit kita rawat di rumah. Karena memang masih bisa disembuhkan di rumah. Tapi ada kondisi yang nggak bisa. Kalau dirawat di rumah akan semakin parah. Maka seorang anak membawa ibunya ke rumah sakit dalam rangka mengobati ibunya, nggak apa-apa. Bahkan boleh jadi itu lebih baik. Bukan membuang ibunya. Ini kalau bicara tadi dalam rangka ngobatin. Karena ada orang yang memang di rumah sakit jiwa itu bayar jamaah. Iya kan? Bayar kita. Mau yang seperti apa bayar kita. Jadi tolong perhatikan niatnya apa. Bukan membuang ibu, tapi merawat ibu. Bagaimana berusaha untuk menyembuhkan ibu ya. Karena boleh jadi usaha kita juga nggak maksimal. Coba diruqyah ibunya. Kalau memang tadi kondisinya akan berdampak kepada anak-anak, bagaimana ibu tetap di rumah tapi dipisahkan dari anak-anak. Itu salah satu usaha. Dibikinkan pavilion sendiri ya. Ibu itu mungkin butuh seorang yang dampingi, ada pendampingnya. Adalah usaha ketika memang masih bisa diobatin di rumah. Tapi kalau nggak bisa harus ke rumah sakit. Karena ada orang yang pulang dari rumah sakit mendingan jemaah. Ada yang seperti itu. Jadi tolong jangan niat untuk membuang ibunya, tapi niatkan untuk mengobatin ibundanya. Jemaah, itu yang dapat Ana sampaikan ya. Ana mohon maaf karena mungkin udah hampir jam 10 tadi jemaah. Ana hanya bisa sampai di sini. Kalau bicara di sini ada hadiah, Ana mau kasih buat yang paling tua di sini.
Iya, buat ibu-ibu dulu. Masih ada hadiahnya di situ? Masih, Ustaz. Taib. Siapa yang paling tua di sana? Yang umur 100 tahun ada? 90? 90? 80? 70? 70? Subhanallah ya. Kata Nabi SAW ya. Hah? 70 tahun ada. Ada, alhamdulillah. Ini orang yang langka, kasih hadiah. Karena kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat 70. Sedikit. Maka yang sudah mendekati 60 atau 60 ini harus siap-siap. Nah, karena sedikit kata Nabi umatnya yang bapak-bapak sini. Mungkin bisa disampaikan ke Direktur RSU. Mungkin bisa disampaikan ke Direktur RSU yang ada di sini. Nanti habis acara. Siap. Taib, yang paling tua bapak-bapak. Bapak-bapak yang umur 70. Bayangin ya. Memang benar-benar sudah langka kata Nabi SAW. Nah, 69. Siapa? 65. 64. Oh nggak apa-apa 64. Maju yang 64. Yang 64 maju. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah. Hayakumullah, Masya Allah. 64 ini udah lebih dari umur Nabi SAW. Taib jamaah, itu yang dapat Anda sampaikan. Kita ini mau kasih kenang-kenangan buat, alhamdulillah ada Direktur Rumah Sakit Umum Bondowoso, Benda Besar ikut hadir. Kami harap untuk maju ke depan. Masya Allah, barakallahu fikum. Tidak kayak direktur beliau ini. Direkturnya antum, Masya Allah. Jazakallah, terima kasih banyak nih atas kehadirannya. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Hayakumullah, barakallahu fikum. Silakan duduk sebelah sini nih. Baik, Anda kembalikan ke moderator. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.